kami mengabdi bagimu negeri, jiwa raga kami. Hadirnya UT memastikan bahwa setiap warga bangsa berhak atas pendidikan tinggi di bawah kekuatan hukum tanpa adanya perbedaan. Lebih dari 2 juta lulusan berhasil menyelesaikan studi di universitas terbuka. Kami bangga sudah 4 dasawarsa UT menghadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. UT selalu berfokus ke masa depan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai dan budaya adiluhung Nusantara. Digitalisasi layanan pendidikan mempermudah masyarakat dan mahasiswa mendapatkan informasi mengenai UT. Selain tercetak, bahan ajar juga diberikan dalam bentuk digital guna memudahkan mobilitas mahasiswa. Dengan demikian, belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja. Digitalisasi pendidikan juga diformulasikan ke dalam loka pasar digital mata kuliah yang ditawarkan oleh Indonesia Cyber Education Institute atau ICE Institute. Beragam mata kuliah dari perguruan tinggi terkemuka di tanah air dan mancanegara ditawarkan secara online. Perpustakaan UT sebagai salah satu unit vital di perguruan tinggi menawarkan fasilitas digital yang memungkinkan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, bahkan masyarakat umum untuk mengakses sumber pustaka secara lebih leluasa. Beragam layanan yang diberikan memastikan student engagement dapat dilaksanakan dengan better, cheaper, and faster. UT pada tahun ini mengedepankan internasionalisasi program sebagai upaya menyejajarkan UT dengan perguruan tinggi jarak jauh berkualitas di dunia. Selain menawarkan program internasional, akreditasi internasional pun dilakukan. International Trust yang tinggi akan meningkatkan kredibilitas UT dan lulusannya. Public trust terhadap UT ditandai dengan terus meningkatnya jumlah mahasiswa UT dari tahun ke tahun. Semoga keluar dari sini makin berkah hidupnya, apa yang diinginkan tercapai, dan yang pasti ilmunya bisa bermanfaat buat semuanya. Tidak saja jumlahnya yang meningkat, komposisi mahasiswa pada saat ini didominasi oleh generasi milenial dan Gen Z. Untuk menjaga kualitas akademik, UT melibatkan BAN PT, Lembaga Akreditasi Mandiri, dan International Accreditation Bodies. Bahkan UT satu-satunya perguruan tinggi jarak jauh di Asia yang secara sukarela dan berkala mengundang ICDE untuk mereview semua layanan di UT. Kita ingin memastikan bahwa layanan yang diberikan telah memenuhi kaidah-kaidah dan standar kualitas yang diberikan oleh perguruan tinggi jarak jauh terkemuka di dunia. Pada tahun ini, jumlah program studi yang ditawarkan berjumlah 47 yang dikelola 4 fakultas dan sekolah pasca sarjana. Kantor
Kantor UT daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan di luar negeri memastikan layanan pendidikan dapat dinikmati oleh semua tanpa terkecuali, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal, serta di luar negeri. Mungkin harus menunggu puluhan tahun atau ratusan tahun untuk membangun kampus di tempat ini. Puji Tuhan, dengan adanya UT, saya bisa kuliah meskipun saya tinggal di tempat yang amat terpencil seperti ini. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Meskipun saya TKI di Hong Kong, saya tetap bisa kuliah di UT. Setelah jadi sarjana, saya akan pulang dan menjadi entrepreneur yang tangguh. Meskipun kaki ini jauh melangkah hingga kutub utara, saya tetap memilih belajar di kampus tercinta Universitas Terbuka. UT menyalawi. Dengan semangat 4 dasawarsa, UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. Engkau ku banggakan. Ya, selamat siang rekan-rekan. Apakah sudah pada hadir? Saya cek terlebih dahulu ya. Oke, ini sudah cukup banyak, sudah ada 51. Oke, ya sudah 51. Oke, mungkin yang lainnya yang belum bergabung bisa segera bergabung ya, karena informasi untuk acara kali ini yaitu tentang sosialisasi kurikulum baru Prodi S1 Perpajakan UT sudah kami share di eh, grup WA S1, mahasiswa S1 Perpajakan. Baik, kita mulai saja acara kegiatan pada kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga rekan-rekan sekalian dalam keadaan sehat selalu ya, dan diberikan kemudahan dan kelancaran pada setiap kegiatan. Baik, selamat datang kepada para peserta, khususnya para mahasiswa S1 Perpajakan dalam kegiatan kali ini, yaitu di sosialisasi kurikulum baru Prodi S1 Perpajakan. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Baik, untuk rekan-rekan sekalian, pada kegiatan kali ini, di mana Prodi S1 Perpajakan akan mensosialisasikan dan akan menginfokan terkait kurikulum baru yang akan diterapkan pada semester yang akan datang ya, pada semester pertengahan tahun ini ya, yang akan berlaku ya. Jadi diharapkan pada rekan-rekan sekalian untuk bisa aktif atau fokus ya untuk mengikuti kegiatan pada kali ini. Pertama-tama yang terhormat yaitu kepada Kaprodi S1 Prodi Perpajakan Bu Syafiqah Nur Hayati. Halo Bu, boleh say hello Bu? Halo, Ya, Assalamualaikum. Selamat Waalaikumsalam. siang, Pak Nah, Yandes dan rekan-rekan. ya selamat siang Ibu. Jadi beliau ini adalah Kaprodi ya, Kaprodi S1 Perpajakan yang mungkin rekan-rekan sekalian belum pernah melihat ya, atau belum pernah mendengar suaranya yang merdu ya. Jadi beliau inilah Kaprodi S1 Perpajakan yang kedepannya nanti akan sangat bersinggungan atau berkomunikasi dengan beliau ya terkait mengenai akademik perkuliahan rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi sekalian. Dan juga yang pada rekan-rekan dosen yang sudah hadir di dalam Zoom ini ya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu sudah cukup banyak. Ada Pak Dedi, ada Mas Haji,
Dan ada siapa lagi sini? Dan ada juga tendi kita ya, yaitu Mbak Caca. Mungkin beliau nanti juga yang akan membantu rekan-rekan sekalian mengenai informasi-informasi yang di-share di grup WA mengenai sosialisasi kurikulum Prodi S1 perpajakan ini dan tentang keakademikan yang akan rekan-rekan mahasiswa mahasiswi jalani. Baik, tanpa berlama-lama, Ibu, bagaimana kalau kita mulai saja, Bu Syafiko? Ya, baik. Silakan Baik. Pak Yandes. Ya, rekan-rekan, ini kita akan mulai aturannya di sini nanti ya. Jadi beliau atau Bu Syafiko akan memaparkan mengenai kurikulum baru, materi tentang sosialisasi kurikulum baru Prodi S1 Perpajakan ini, yang dimana dari awal sampai akhir mohon didengarkan secara seksama. Nanti ketika beliau sudah selesai menerangkan atau memaparkan materi yang telah diberikan, baru akan diberikan kesempatan kepada rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi, baik itu di kolom chat maupun raise hand. Nah, saran saya sih lebih baik raise hand ya, karena kalau kolom chat itu biasanya akan tertimpa. Tapi akan kita usahakan untuk tetap dibacakan atau diberikan pertanyaan kepada eh, Bu Syafiq atau rekan-rekan dosen yang sudah hadir di dalam room Zoom ini. Baik, tanpa berlama-lama, silakan kepada Bu Syafiko Nurhayati untuk memaparkan materinya, jaringan dan waktu dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Yandes. Suara saya terdengar Pak Yandes? Jelas, Bu, silakan. Iya. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, rekan-rekan mahasiswa hari ini dalam keadaan yang sehat. Hari ini agendanya memang kita akan mensosialisasikan kurikulum baru. Sebenarnya untuk prodi S1 perpajakan adalah prodi baru. Jadi sebenarnya impact-nya tidak terlalu besar karena dari awal kita sudah membuat kurikulum itu dengan basis OBE atau Outcome Based Education. Saya izin share screen. Apa sudah muncul Pak Yandes? Terlihat jelas, Bu, terlihat jelas. Baik. Ya. Baik, rekan-rekan mahasiswa, mohon untuk kurikulum kali ini rekan-rekan untuk mendengarkan dengan seksama. Mudah-mudahan kita tidak ada miss. Jadi informasi ini untuk semua rekan-rekan baik dari semester 1 atau sekarang yang sedang semester 3. Ini kita akan melakukan atau sudah mulai menerapkan kurikulum baru. Nah, tadi saya di awal sudah bilang sebenarnya S1 perpajakan tidak terlalu berdampak dengan kurikulum baru ini karena dari awal kita sudah membuatnya dengan kurikulum baru. Cuma nanti ada beberapa mata kuliah yang akan bergeser. Jadi ini kurikulum baru ini diterapkan adalah dari implementasi kurikulum Outcome Based Education atau OBE kita sebutnya. Nah, jadi perubahan kurikulum ini, tujuan perubahan kurikulum di UT ini pertama meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran, kemudian menerapkan pembelajaran aktif, inovatif, dan relevan dengan dunia nyata, meningkatkan relevansi lulusan dengan dunia kerja, serta meningkatkan daya saing. Kita udah bisa lihat di mana kurikulumnya UT ini, kalau di S1 kita kebetulan memang kurikulum baru, tapi di beberapa prodi adalah kurikulum yang sudah agak lama, sudah sekitar 5 tahun. Makanya ada perubahan kurikulum karena mengikuti terkait perkembangan teknologi, kemudian dinamika masyarakat, kebutuhan kerja, perkembangan iptek, tantangan global, serta sistem pendidikan yang terus berkembang. Nah, dasar hukum dalam perubahan kurikulum ini yaitu mengacu pada Permenristek Dikti, Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi atau SPM Dikti. Kemudian ada juga dari Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau kita sebut KKNI, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012. Kemudian dari Asosiasi Profesi. Nah, kebetulan kalau pajak itu kita ada di IFTA asosiasinya. Kemudian the Asian Association of Open Universities, ya AAOU. Dan kita kalau udah lihat video tuh kita akan lihat kalau UT itu tergabung dalam asosiasi universitas terbuka di seluruh ASEAN. Kemudian
ada the International Council for Open and Distance Education, UT juga dia melakukan review terkait pelaksanaan di UT itu ada standarnya dari luar negeri. Nah, ini adalah beberapa dampak dari perubahan kurikulum. Yang pertama itu adalah dari visi, misi, tujuan, serta sasaran prodi menjadi visi keilmuan. Untuk di S1 perpajakan itu tidak ada perubahan. Kemudian pembaruan profil lulusan, di S1 perpajakan juga tidak ada. Capaian pembelajaran lulusan, kemudian perubahan kode mata kuliah. Nah, ini yang akan berubah salah satunya yaitu perubahan kode mata kuliah dan bahan ajar setiap prodi. Kemudian ada kesetaraan mata kuliah antara kurikulum lama dan kurikulum baru. Jadi kalau rekan-rekan mahasiswa sebelumnya sudah mengambil pengantar ilmu administrasi dengan kode pajak 3210, nanti akan disetarakan dengan mata kuliah FSSP 4101, itu juga pengantar ilmu administrasi. Intinya, ketika mahasiswa sudah mengambil mata kuliah pada kurikulum sebelumnya, itu akan disetarakan dengan di kurikulum barunya, jadi mahasiswa tidak dirugikan. Kemudian perubahan mata kuliah dalam paket semester. Tiap prodi memiliki mata kuliah pilihan, kemudian penambahan jumlah mata kuliah praktik dan praktikum, perubahan layanan tugas akhir program sarjana. Nah, kebetulan prodi S1 perpajakan ini baru sampai 3 semester, jadi dampaknya tidak terlalu luas. Dan mahasiswa juga belum ada yang mengambil mata kuliah pilihan, kemudian juga mahasiswa belum mengambil tugas akhir program atau TAPS. Seperti diketahui tadi perubahan visi, sebenarnya visinya S1 perpajakan masih tetap sama, menjadi program studi S1 perpajakan yang berkualitas di bidang digitalisasi sistem pajak dan kebijakan perpajakan melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi, terbuka, dan jarak jauh. Misi kita juga masih tetap sama, ada 4, menyelenggarakan pendidikan S1 perpajakan bagi masyarakat melalui PTTJJ, menyelenggarakan penelitian dan mendiseminasikan hasil penelitian bidang perpajakan, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang perpajakan yang inklusif, dan yang terakhir adalah menyelenggarakan program studi S1 perpajakan yang lulusannya mempunyai keahlian di bidang digitalisasi sistem pajak dan kebijakan perpajakan, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi. Nah, ini kurikulum program studi di UT secara keseluruhan. Dikembangkan dengan mengacu pada visi, misi, dan tujuan UT, kemudian bersifat dinamis, didasarkan pada perkembangan paradigma keilmuan, paradigma pendidikan, capaian pembelajaran yang harus dikuasai mahasiswa, dan kebutuhan pengguna. Pengembangan kurikulum juga melibatkan stakeholders yang berasal dari lulusan. Jadi waktu S1 perpajakan dibuat ini, kurikulum juga kita melibatkan lulusan dari D3, kemudian pengguna lulusan yaitu dari DJP khususnya, kemudian ada DUDI juga, dan beberapa pakar dari perguruan tinggi lain. Kemudian struktur kurikulum berisi susunan mata kuliah dengan bahan ajar, cetak dan non-cetak, SKS, waktu ujian dan layanan bantuan belajar, layanan ujian, serta paket arahan pada setiap semester. Untuk prodi S1 perpajakan, kita hanya membuka SIPAS non-TTM. Jadi yang semester lalunya pernah mendaftar non-SIPAS, pasti harusnya sudah dikembalikan ke dalam SIPAS non-TTM. Nah, ini adalah profil lulusan administrator perpajakan, analis pajak, konsultan pajak, dan pendidik perpajakan. Untuk mata kuliah perpajakan yang dikelola oleh S1 perpajakan itu memiliki kode FSSP. Jadi kalau rekan-rekan dapat mata kuliah dengan kode FSSP itu adalah mata kuliah prodi perpajakan atau mata kuliah inti dari prodi S1 perpajakan. Ini singkatannya dari Fakultas Sosial Sarjana Perpajakan. Untuk kurikulum, rekan-rekan bisa lihat di katalognya UT. Bisa tuh dari website ut.ac.id, kemudian nanti diklik. Kurikulum yang terbaru adalah kurikulum non-pendas gabung pengantar FEB, FISIP, FKIP, FST 2025-2026. Nanti di dalam
katalog tersebut, rekan-rekan bisa lihat tuh, semester 1 kuliah apa, 2, 3, sampai 8. Jadi kalau kemarin waktu daftar hanya muncul 3 semester, tapi dalam katalog itu sudah ada apa saja mata kuliah yang akan rekan-rekan ambil pada program studi S1 perpajakan selama 8 semester. Nah, untuk penentuan kurikulum baru, ini kita ada terkait penempatan mata kuliah wajib MKWN atau MKDU. Itu biasanya seperti kewarganegaraan, Pancasila, itu harus berada di semester 1 sampai dengan 4. Kemudian ada mata kuliah wajib belajar di era digital. Ini karena S1 perpajakan tidak melakukan RPL atau ahli kredit, itu tetap diambil oleh semua mahasiswa. Kemudian nanti ada mata kuliah metode penelitian yang ditempatkan di semester 6. Nah, untuk di prodi perpajakan nanti kita lihat nih kurikulumnya. Dia ada 2 mata kuliah metode penelitian. Ada di semester 5 dan semester 6. Untuk mata kuliah pada semester 5 dan 6 dianjurkan mata kuliah non-inti. Nah, nanti rekan-rekan bisa lihat tuh kalau mata kuliah di semester 5 dan 6 pada kurikulum S1 perpajakan itu bisa untuk mengakomodasi MBKM. Jadi kalau misalkan rekan-rekan nanti mau semester 5-nya itu mengikuti program MBKM. Nah, beberapa mata kuliah semester 5 dan 6 itu yang akan dialihkan nilainya gitu. Tapi untuk kebijakannya rekan-rekan harus baca dulu karena itu di bagian yang lain terkait MBKM. Kemudian mata kuliah tugas akhir program sarjana ditempatkan di semester 7. Nah, kalau di konvensional biasanya dia misalkan skripsi. Nah, di TAPS S1 perpajakan itu tidak ada skripsi. Nanti kita bahas di belakang. Kemudian struktur kurikulum pada prodi memuat daftar mata kuliah praktik dan berpraktik minimal 30%. Untuk di prodi perpajakan sendiri, mata kuliah praktiknya itu agak lebih banyak dibanding dengan prodi yang bukan pajak gitu. Jadi kalau ketentuan kurikulum baru itu minimal ada 30% dan pajak itu sudah memenuhi. Kemudian jumlah mata kuliah case-based learning, tim project-based learning-nya ada 50%. Jadi pada mata kuliah yang rekan-rekan ambil, nanti tugasnya dan kegiatan pembelajarannya akan berbasis case-based dan tim project-based learning. Artinya, pada mata kuliah tersebut tugasnya akan berbasis kasus. Jadi rekan-rekan nanti ke depannya tidak akan hanya mengerjakan tugas yang terstandar saja. Bisa jadi misalkan pada mata kuliah peradilan pajak, mungkin rekan mahasiswa itu akan diberi tugas untuk menelaah hasil putusan pajak seperti itu. Jadi rekan-rekan udah harus aware ya terhadap mata kuliah yang kemungkinan itu akan menjadi mata kuliah case based atau project based karena effortnya akan agak lebih tinggi. Kemudian mata kuliah prasyarat untuk tugas akhir program itu antara 4 sampai 8 mata kuliah. Nanti apa sih Bu prasyarat tugas akhir program? Kita bahas di belakang. Kemudian mata kuliah pilihan yang mendukung kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kemudian pilihan tugas akhir program sarjana atau sarjana terapan itu ada beberapa pilihan. Yang pertama proyek, artikel ilmiah, atau ujian komprehensif tertulis. Kebetulan kalau S1 perpajakan kita tidak memilih proyek. Hanya artikel ilmiah dan ujian komprehensif tertulis. Nah, ini adalah perbedaan kurikulum lama dan kurikulum baru. Ini berlaku untuk semua prodi. Dulu kode mata kuliahnya itu kode prodi, kemudian 4 digit nomor. Yang baru itu menggunakan coding fakultas dan coding nama prodi. Tadi S1 perpajakan itu FSSP, artinya Fakultas Sosial Sarjana Perpajakan. Kemudian tugas akhir. Dulu tugas akhirnya itu hanya TAP. Kemudian untuk kurikulum baru itu ada 3 pilihan. Nah, maksimal ada 3 pilihan, tapi prodi paling sedikit boleh memberikan pilihan 2. Kebetulan di perpajakan kita hanya 2, yaitu ujian komprehensif tertulis dan artikel ilmiah. Kemudian MK praktik dan berpraktik
kurikulum lama itu hanya prodi hukum, perpustakaan, kearsipan, dan perpajakan. Tapi untuk sekarang semua prodi itu ada mata kuliah praktik dan berpraktik. Kemudian tadi mata kuliah project based learning dan case based learning. Dulu juga cuma sebagian prodi, tapi sekarang semua prodi ada mata kuliah ini. Jadi misalkan, wah di pajak susah ya Bu, saya mau pindah ke akuntansi. Nanti akan sama, di prodi akuntansi pun mata kuliah project based dan case based-nya juga sama, 50%. Kemudian mata kuliah TAP, nah tugas akhir program. Dulu mata kuliah pendukung namanya mata kuliah pendukung TAP. Nah, sekarang itu namanya mata kuliah prasyarat tugas akhir program sarjana. Itu ada 4 sampai 8 mata kuliah. Terkait syarat kelulusan, dari awal prodi perpajakan itu, khususnya S1 sudah menerapkan IPK minimal 2,5. Jadi, untuk S1 perpajakan, apalagi sekarang baru semester 3, itu tidak berdampak. Jadi, karena belum ada lulusan, ya sekarang sudah ditegaskan bahwa lulusannya itu minimal IPK-nya adalah 2,5. Nah, sekarang kita ngobrolin nih kurikulumnya OBE Prodi S1 Perpajakan. Rekan-rekan bisa lihat nih, dari tampilan ini rekan-rekan bisa lihat, oh ternyata semester 1 saya akan ngambil mata kuliah ini, 2 dan 3. Nah, mungkin rekan-rekan yang sekarang lagi ngambil semester 2 atau mungkin semester 3 mungkin akan menemukan ada mata kuliah yang beda. Tuh, gak apa-apa. Mata kuliahnya beda, tapi tenang, itu akan diakuin dan itu nggak ada masalah, ya. Ini adalah mata kuliah kurikulum OBE-nya S1 Perpajakan yang akan berlaku September 2025. Untuk semester 1 kita tidak ada perubahan mata kuliah. Untuk di semester 2 ada yang berubah adalah mata kuliah pengantar bisnis. Mata kuliah pengantar bisnis itu pada kurikulum selanjutnya tidak ada di semester 2. Coba kita lihat mata kuliah kurikulum pengantar bisnis. Nah, mata kuliah pengantar bisnis itu menjadi mata kuliah pilihan di semester 5. Jadi kalau rekan-rekan yang sekarang kuliah semester 2 atau sekarang udah semester 3, kemudian dulu pengantar bisnisnya sudah ngambil, itu dia akan masuk di sini di semester 5. Jadi rekan-rekan ketika semester 5 tidak perlu mengambil mata kuliah pilihan. Jadi kalau misalkan nanti masuk semester 5, ya udah mata kuliahnya hanya perlu mata kuliah inti yang diambil, mata kuliah pilihannya tidak perlu. Tapi kalau rekan-rekan pengen nambahin nih, aduh saya pengen ngambil pemberdayaan masyarakat, itu diperbolehkan. Jadi kalau pilihan itu boleh dua-duanya, paling tidak minimal satu yang dipilih. Ini kemudian nih mata kuliah semester 3, mungkin yang semester 3 sekarang itu nggak dapat administrasi perpajakan dan kewirausahaan di era digital. Nah, tapi di semester selanjutnya nanti di semester selanjutnya akan dapat. Kan kita semua sistemnya SIPAS atau sistem paket. Jadi rekan-rekan tidak perlu khawatir, kita sudah dari prodi sudah menyiapkan bagi mahasiswa semester 2 dan semester 3 yang terlewat mata kuliahnya, kayak tadi di semester 2 itu ada belajar di era digital. Nah, mahasiswa yang sekarang semester 2 dan semester 3 itu kan nggak kebagian tuh. Yang semester 3 kebagian kayaknya. Semester 2 itu nggak kebagian. Nah, nanti ketika ngambil semester 3, belajar di era digitalnya akan disisipkan di dalam saat registrasi. Mata kuliahnya akan muncul, seperti itu ya. Nah, untuk yang di semester 3, besok akan di semester 4, akan menambah juga 2 mata kuliah. Nanti kita lihat di belakang apa mata kuliah yang diambil. Nah, dari sini kita bisa lihat, oh ternyata di semester 5 dan 6 kita punya mata kuliah pilihan. Nah, untuk jadi patokan rekan-rekan ketika rekan-rekan nanti masuk di semester 5 dan 6, silahkan pilih satu dari 2 mata kuliah yang sudah ada. Kalau tadi yang semester 2 dan semester 3-nya kemarin sudah dapat pengantar bisnis, ya sudah. Di semester 5 tidak perlu rekan-rekan ambil mata kuliah pilihan lagi. Cukup nanti di semester 6. Tapi kalau memang ternyata nilainya misalkan jelek, atau mau mengulang, atau itu dia E,
tidak lulus ya silahkan diambil lagi. Misalkan, duh pengantar bisnis ternyata susah Bu, saya mau ngambil pemberdayaan masyarakat saja, itu boleh. Karena itu adalah mata kuliah pilihan. Di semester 6 mata kuliah pilihan kita ada dua, yang pertama hukum bisnis, karena pelanjutan dari pengantar bisnis, dan yang kedua adalah pembelanjaan. Kemudian kita lihat di semester 7, ini sudah masuk mata kuliah pokoknya prodi perpajakan. Di situ udah mulai terkait mata kuliah keahlian. Di situ ada studi kasus, ada digitalisasi sistem pajak, kemudian ada lab PPN, PPNBM dan PDRD, kemudian ada peradilan pajak. Nah, di semester 7, rekan-rekan juga akan dihadapkan dengan dua pilihan tugas akhir program. Kalau rekan-rekan mau lulus, mata kuliah nomor 44 ini harus diambil. Jadi syarat lulusnya ini tugas akhir program. Dan ini nilainya itu adalah minimal B, gitu ya. Rekan-rekan hati-hati. Untuk mata kuliah TAPS, tugas akhir program sarjana, nanti minimal nilainya B. Seperti itu. Jadi sudah mulai dipersiapkan. Ketika kita balik ke semester 5 dan semester 6. Di semester 5, di nomor 28, kita ada mata kuliah metode penelitian. Kemudian kita di nomor 36, di semester 6, ada metode penelitian perpajakan. Bagi rekan-rekan yang nanti akan mengambil tugas akhir programnya adalah artikel ilmiah, nanti ketika semester 5 sudah harus konsen. Oh, saya ternyata passionnya bikin artikel, Bu. Tuh, jadi dari semester 5, rekan-rekan ketika sudah mulai belajar metode penelitian, sudah mulai mengembangkan, kira-kira saya akan nulis artikel tentang apa ya? Itu sudah mulai mikir tuh, karena luaran dari mata kuliah metode penelitian itu adalah proposal penelitian. Jadi rekan-rekan udah harus fokus di situ. Oh, harus mengejar nilai untuk mata kuliah metode penelitian, kemudian mengembangkan ketika nanti masuk di mata kuliah artikel ilmiah, rekan-rekan sudah punya bahannya, jadi nggak usah terlalu pusing. Tapi bagi rekan-rekan yang tidak punya passion untuk menulis artikel ilmiah, silahkan rekan-rekan memilih ujian komprehensif tertulis. Kalau rekan-rekan yang sudah pernah kuliah, kita biasanya bilang ujian kompre gitu ya. Dulu saya waktu S1 tuh ada namanya, selain skripsi, saya juga ada ujian kompre. Ujian kompre itu atau ujian komprehensif tertulis itu adalah ujian yang isinya ada dari mata kuliah inti program studinya. Nanti kita bahas nih mata kuliah untuk ujian komprehensif ini apa sih kira-kira, kita akan bahas. Nah, nanti kalau sudah ingat tadi minimal B, jangan sampai rekan-rekan terseok-seok. Jadi kalau nanti di semester 5 ketika dapat matlit udah langsung saya kayaknya udah mau ambil artikel ilmiah, ya sudah fokus proposalnya seperti apa, nanti di metodologi penelitian perpajakan juga lebih fokus lagi, akhirnya bisa di artikel ilmiah. Tapi kalau dari semester 5 ternyata matlit kita terbatas atau istilahnya ternyata kemampuan rekan-rekan atau waktunya rekan-rekan kayaknya saya nggak keburu deh Bu buat milih artikel ilmiah misalkan seperti itu. Berarti di semester 7 rekan-rekan sudah harus memilih ujian komprehensif tertulis. Jangan sampai karena keinginan yang artikel ilmiah aja tapi waktu dan kemampuan tidak mendukung terus maksa, takutnya tidak lulus. Jadi dari semester 5 tolong sudah diperhatikan baik-baik. Dan ini adalah mata kuliah semester 8 sudah mata kuliah pendukung untuk rekan-rekan nanti ke S2. Misalkan, oh saya kayaknya nanti S2-nya mau lebih ke transfer pricing nih, atau manajemen pajak nih, atau saya mau ke arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa pajak, misalkan seperti ini sudah mata kuliah penjurusan. Nah, adapun mata kuliah praktik atau berpraktiknya prodi perpajakan itu ada 9. Yang pertama ada aplikasi komputer akuntansi. Kenapa ini disebut berpraktik? Karena di dalamnya mahasiswa itu sudah harus mencoba mengerjakan tugas menggunakan komputer di situ ya. Kemudian ada lab pajak penghasilan. Ini mata kuliah praktik.
Kemudian aplikasi komputer akuntansi perpajakan, ini juga mata kuliah praktik. Ada metode penelitian perpajakan, itu juga praktik. Studi kasus perpajakan, itu berpraktik. Laboratorium PPN dan PPNBM dan PDRD itu praktik. Peradilan pajak berpraktik, artikel ilmiah itu praktik. Nanti kalau orang-orang tanya, apa sih Bu bedanya praktik dan berpraktik? Berbeda. Untuk mata kuliah praktik tidak ada UASnya, ya. Ingat, ketika rekan-rekan dapat mata kuliah praktik, itu otomatis semua ada di tutorial online dan nilainya utuh di tutorial online. Jadi jangan mengabaikan mata kuliah praktik di tutorial online-nya. Jadi kalau misalkan kalau yang mata kuliah sekarang tuh mikirnya gini, ah udahlah tutornya nilainya nggak usah bagus, yang penting ujian saya bagus. Untuk mata kuliah praktik tidak ada ujiannya, tidak ada UASnya. Semua nilainya dari praktik. Ingat ya. Untuk mata kuliah berpraktik itu hampir sama dengan mata kuliah teori sekarang. UASnya tetap 30% harus lulus baru bisa kontribusi mata kuliah tutornya seperti itu. Tapi kontribusi tutornya itu lebih besar untuk berpraktik. Kalau sekarang kan tuton 30%, ujiannya UASnya 70%. Tapi ketika berpraktik tutonnya itu yang atau berpraktiknya itu nilainya 60% dan UASnya itu hanya 40%. Jadi hati-hati. Ketika rekan-rekan sudah dapat mata kuliah ini, perhatikan, oh ternyata mata kuliah ini mata kuliah berpraktik. Selain UAS, ternyata di tutornya saya harus effort. Tugasnya dikerjakan dengan baik, seperti itu. Nah, kalau mata kuliahnya praktik itu lebih effortnya lebih tinggi lagi. Karena tugasnya sendiri itu sudah membutuhkan effort teman-teman yang cukup besar. Misalkan di lab pajak penghasilan, teman-teman itu akan diberi tugas case based, studi kasus. Jadi rekan-rekan tuh udah nggak mikirin yang teori hanya penjelasan apa maksud atau pengertian, itu tidak ada. Di mata kuliah lab itu sudah misalkan menghitung atau menerapkan seperti itu. Jadi saya tekankan hati-hati ketika sudah mulai masuk mata kuliah praktik berpraktik, tutornya itu harus benar-benar aktif gitu ya. Kemudian tidak ada UAS di mata kuliah praktik. Jadi jangan nanti pas ujian nanya-nanya nih, kok lab saya nggak ada jadwal ujiannya ya, saya UTM atau UO misalkan gitu, nggak ada. Karena untuk mata kuliah praktik tidak ada UASnya. Nah, tadi kita udah ngomongin di semester 5 ada mata kuliah pilihan, ada pengantar bisnis dan pemberdayaan masyarakat, kemudian di semester 6 ada hukum bisnis dan pembelanjaan. Itu silahkan dipilih satu saja minimal. Tapi kalau rekan-rekan ngerasa, saya pengen pinter Bu, pengen belajar pemberdayaan juga, saya pengen belajar pembelanjaan juga, misalkan seperti itu. Ya silahkan diambil keduanya. Yang penting kan karena ini ada ujiannya, beresiko terhadap IPK teman-teman nanti. Kalau semuanya nilainya A, misalkan bagus, itu kan mendongkrak ya. Tapi ketika karena teman-teman ternyata sudah jalan, oh ternyata mata kuliah ini nggak enak juga ya, atau nggak asik juga misalkan gitu. Ya sudah, nggak usah dilanjutin. Nah, imbasnya IPK-nya ternyata misalkan nilai yang satunya itu D. Itu kan memperburuk atau menjatuhkan nilai IPK-nya teman-teman. Jadi ketika memilih mata kuliah pilihan pun dipikirkan baik-baik. Oh, kira-kira saya paham nggak ya di mata kuliah ini, teori ini atau aduh kira-kira nanti saya bisa nggak nih kalau ngambil pilihannya 2 mata kuliah gitu. Nah, untuk kode 99 ini pemberdayaan masyarakat ini termasuk mata kuliah praktik. Jadi kalau ada kode ujian dengan kode 99 itu artinya tidak diujikan ya, teman-teman. Nah, jadi misalkan tetap mengambil pengantar bisnis dan pemberdayaan masyarakat ya sudah aman saja tuh. Tapi kan tutornya harus baik kalau mau nilainya bagus. Pokoknya intinya ketika memilih mata kuliah pilihan, perhatikan dan yakini baik-baik teman-teman bisa mengambil dua-duanya. Jangan sampai tadi saya bilang mata kuliahnya hasilnya jelek. Akhirnya IPK-nya jelek gitu ya atau turun seperti itu. Nah, tadi kita juga bahas kalau tugas akhir program sarjananya S1 perpajakan itu ada 2.
Yang pertama artikel ilmiah, kemudian ujian komprehensif tertulis. Jadi mahasiswa diberikan pilihan untuk memilih salah satu tugas akhir program. Kalau yang ini tidak sama dengan yang tadi pilihan saya mau ambil dua-duanya, tidak. Kalau yang ini mahasiswa cukup pilih satu, ya. Karena satu aja tuh udah berat. Nah, jangan dua-duanya. Tadi juga saya bilang kalau memang sudah tahu fashionnya bagus untuk menulis artikel, mulai dari semester 5, semester 6, Medlit, mata kuliah metode penelitian itu sudah difokuskan. Tapi ketika kita Medlitnya ternyata kita tidak bagus atau kayaknya effortnya nanti saya nulis artikel nggak ada waktu atau apa, silakan fokus di ujian komprehensif tertulis. Jadi untuk artikel ilmiah dan ujian komprehensif tertulis nanti kita ada sesi sendiri ketika rekan-rekan sudah masuk di semester 7 ya. Jadi sekarang cukup sebagai informasi aja. Nah ini tadi dia P artinya mata kuliah praktik, dia tidak kalau ujian komprehensif ini otomatis hanya ujian ya, nilai ujiannya itu yang besar. Kemudian ini adalah terkait kesetaraan mata kuliah. Kesetaraan mata kuliah bagi mahasiswa ongoing, mata kuliah yang telah ditempuh dan dinyatakan lulus pada kurikulum lama, namun tidak ada di kurikulum baru, maka akan ditetapkan kesetaraan mata kuliahnya. Kebetulan kita tidak ada mata kuliah yang hilang, dia hanya bergeser. Jadi mahasiswa tetap aman, tidak ada yang pindah, atau mungkin kodenya hanya berubah saja. Kemudian kesetaraan dilakukan dengan pertimbangan akademik dan tanpa merugikan mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa udah ngambil 20 SKS ya nanti akan muncul ya 20 SKS seperti itu. Kemudian mata kuliah pengganti paket semester, perubahan paket semester antara kurikulum lama dan kurikulum baru, maka akan ada mata kuliah pengganti paket semesternya di Purba. Jadi tadi yang saya bilang, untuk yang sekarang semester 1 itu aman. Jadi rekan-rekan tinggal melanjutkan saja semester 2, 3, dan seterusnya tanpa ada perubahan sistem mata kuliah. Tapi untuk mahasiswa yang semester 2 besok semester 3 dan yang semester 3 besok semester 4 itu ada penambahan mata kuliah. Kita lihat ya. Nah, ini adalah kesetaraan mata kuliah. Jadi pengantar ilmu administrasi relatif aman. Di semester 1 semuanya sama. Antara kurikulum lama dan kurikulum baru itu posisinya sama. Tadi yang saya bilang, di kurikulum baru kita tidak ada mata kuliah pengantar bisnis gitu ya. Tapi di kurikulum lama itu ada. Kemudian di kurikulum baru nanti untuk di semester 3 itu ada kewirausahaan di era digital dan administrasi perpajakan yang sekarang nggak kebagian gitu ya. Tapi nanti kebagian. Nah untuk yang semester 2 ke semester 3 otomatis dapat mata kuliahnya. Kita lihat. Nah ini satu lagi tadi yang pengantar bisnis itu dia dari semester 2 sebelumnya pindah ke semester 5. Tadi saya udah jelasin. Kalau yang semester 2-nya ada pengantar bisnis itu nggak usah pusing. Karena nanti di semester 5 dia akan muncul nih. Kalau besok LKM-nya keluar, rekan-rekan tuh pengantar bisnisnya sudah masuk pada nilainya. Jadi kalau semester 5 nggak mau ngambil mata kuliah pilihan lagi itu udah aman. Karena nilainya sudah ada. Nah ini adalah perubahan paketnya. Untuk besok yang dapat semester 3, mata kuliah yang akan diambil ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 mata kuliah. Karena belajar di era digitalnya rekan-rekan belum dapat, maka mata kuliah ini akan masuk di semester 3. Jadi rekan-rekan yang nggak kebagian, yang sekarang semester 2, besok sipasnya seperti ini ya. Ada 23 SKS. Kemudian untuk rekan-rekan yang sekarang semester 3, besok semester 4, ini akan ketambahan 2 mata kuliah. Administrasi perpajakan dan kewirausahaan di era digital. Jadi nggak usah takut kelewat atau apa. Kita sudah menyisipkan paket mata kuliahnya di dalam paket sipasnya. Jadi nanti kalau udah daftar, harusnya mata kuliah ini yang akan muncul. Kalau nanti rekan-rekan yang sekarang habis ujian terus mau daftar semester 3 misalkan
ternyata tidak sama paketnya dengan yang saya berikan ini, silakan boleh email ke prodi, misalkan seperti itu. Seharusnya sih dalam sistem kita sudah mengelola paket semester 3 dan semester 4 seperti ini. Nanti kalau ada miss, silakan koordinasi dengan prodi. Nah, ini mata kuliah prasyarat. Jadi ada mata kuliah beberapa yang dia dikunci, tidak bisa diambil kalau mata kuliah prasyaratnya belum diambil. Sebenarnya ini berlaku atau agak dikhawatirkan bagi mahasiswa yang non-SIPAS. Kalau SIPAS, kita sudah membuat kurikulumnya itu sudah sejalan. Jadi, misalkan aplikasi komputer akuntansi perpajakan sudah atau sedang menempuh aplikasi komputer akuntansi. Kalau dia belum mengambil aplikasi komputer akuntansi, dia tuh nggak akan bisa ngambil aplikom akuntansi perpajakan. Sama dengan lab pajak penghasilan, biasanya dia udah harus menempuh pajak penghasilan OP dan pajak penghasilan badan. Kemudian lab PPN, PPNBM dan PDRD, dia sudah menempuh PPN, PPNBM dan PDRD. Kemudian mata kuliah transfer pricing biasanya hanya bisa diambil kalau sudah menempuh atau sedang menempuh pajak internasional. Nah, yang terakhir ini adalah mata kuliah pendukung TAPS Prodi S1 Perpajakan. Tadi kan kita udah ngomong TAPS kita ada dua. Yang pertama artikel ilmiah, yang kedua adalah ujian komprehensif tertulis. Kalau rekan-rekan ngambilnya artikel ilmiah ya sudah, nanti rekan-rekan akan dapat pembimbingan terkait tutornya, intinya pembimbingan terkait penulisan artikel ilmiah. Tapi ketika teman-teman memilihnya itu adalah ujian komprehensif tertulis, maka mata kuliah pendukungnya adalah 6 mata kuliah ini. Jadi saya bilang tadi ujiannya tuh kayak kompre. Jadi semua mata kuliah inti prodi itu yang akan diujikan. Nah, mata kuliah inti prodi untuk S1 perpajakan ini ada 6. Tata cara pelaksanaan perpajakan, pajak penghasilan orang pribadi, pajak penghasilan badan, PPN dan PPNBM, pajak internasional, pajak daerah, dan retribusi daerah. Nah, ini mata kuliah yang harus rekan-rekan perkuat untuk menghadapi ujian komprehensif tertulis. Ini adalah informasi jadwal admisi dan registrasi mata kuliah. Silakan rekan-rekan yang sudah mau daftar lagi untuk semester kedepannya, silakan sudah dibuka di 19 Mei sampai 8 Agustus. Eh, Mungkin cukup dari saya, Pak Yandes, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Syafiqoh Nurhayati selaku Kaprodi dan juga narasumber ya pada kesempatan kali ini yang telah memaparkan materi. Jadi pemaparan materi mengenai keterkaitan kurikulum baru Prodi S1 Perpajakan. Sedikit banyak rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi sudah bisa mencerna ya, sudah bisa memahami perubahan-perubahan apa saja yang terjadi terhadap kurikulum baru ini yang disandingkan atau dibandingkan dengan kurba atau kurikulum lama, kurikulum lama terhadap kurikulum baru atau kurba yang akan diaplikasikan di semester ini. Baik, Bu Syafiqo, kita mulai tanya jawab saja kali ya, Bu ya. Sebelum mulai tanya jawab, untuk yang raise hand maupun yang via chat itu bisa menyebutkan namanya dan asalnya dari mana ya. Jadi biar kita jelas dan kita juga tahu gitu asal rekan-rekan sekalian ya. Jadi kalau ketemu di jalan atau gimana, oh ini ternyata Kak Prodi saya, oh ini ternyata mahasiswa saya. Setidaknya tahu nama dan mungkin untuk yang raise hand bisa diaktifkan kameranya ya. Mungkin saya coba untuk yang raise hand dulu ya. Sebentar. Ada nggak yang raise hand? Masih malu-malu sepertinya nih Bu kalau yang raise hand. Nggak ada yang raise hand. Belum ada ya. Kalau di chat sih tadi saya lihat sudah lumayan. Oke, eh, jadi ini harus sebelum saya mulai bacakan pertanyaan, jadi ini rekan-rekan sekalian, ini jangan sampai ke depannya malah rekan-rekan sekalian sibuk nanti menanyakan di grup
WA ya, atau di melalui via chat maupun di IG. Sedangkan di sini bisa bertanya langsung gitu ya. Jadi jangan disia-siakan kesempatan untuk bisa langsung bertanya. Baik, saya coba untuk di chat. Baik, ada pertanyaan dari Hasan ya, dari Surabaya. Pertanyaannya lebih kurang seperti ini. Izin bertanya, total SKS untuk S1 perpajakan wajib menempuh 145 SKS. Apakah 145 SKS itu termasuk semua mata kuliah pilihan atau tidak? Kalau tidak, termasuk mata kuliah pilihan berapa? Sorry, nggak ada titik komanya jadi atau tidak. Kalau tidak termasuk semua mata kuliah pilihan, berapa total seluruh SKS dengan mata kuliah pilihan? Nah, ini mungkin agak agak Iya, ini juga Bu ya, karena nggak ada titik komanya, jadi iya. agak sulit untuk masuk. Jadinya Silakan Ibu. intinya sih mungkin pertanyaannya gini ya, Hmm. Pak Hasan. Jadi beliau menanyakan apakah 145 SKS ini sudah termasuk dengan mata kuliah pilihan? Mungkin seperti Betul, itulah Pak ya. Yandes intinya. Kalau intinya begitu. Iya. Jadi rekan-rekan, 145 SKS itu sudah termasuk mata kuliah pilihan. Jadi kalau misalkan kita coba share ulang ya, kita lihat kurikulumnya nih. Eh, nah, ini kita lihat di semester 5 dan semester 6. Di semester 5 dan 6 ini kita lihat, oh totalnya ada 20 SKS. Kita hitung ya. Eh 3, 3, 6, 8, 11, 15, eh, 17, 20. Nah, ini sudah dihitung. Jadi mata kuliah intinya hanya 17, 3 SKS-nya adalah mata kuliah pilihan. Jadi ketika teman-teman pilih mata kuliah salah satu, misalkan penanam bisnis atau pemberdayaan masyarakat, ya sudah itu 20 SKS. Sudah termasuk dengan mata kuliah pilihan, termasuk yang semester 6. Ini ada 2 SKS pilihan dan ada 18 SKS mata kuliah inti. Jadi kalau nanti ngambil di semester 6 ya sudah 20 SKS itu sudah termasuk mata kuliah inti. Jadi nggak ada tuh nambah-nambah semester ya 145 ya 145 saja. Seperti itu Pak Yandes. Oke, berarti intinya sudah termasuk ya Bu ya, Betul. mata kuliah pilihan di dalam jumlah SKS yang 145 SKS tersebut. Baik, Ibu, pertanyaan selanjutnya mungkin Pak Hasan oke, Pak Hasan sudah mengerti ya itu ya tentang jawabannya tadi ya. Lanjut ke Bayu Hanaru. Nama Bayu Hanaru dari Salut Majalengka. Oh, ini dari Majalengka nih, Bu. Izin bertanya, untuk ujian komprehensif itu berupa ujian tertulis atau ujian di depan beberapa dosen penguji langsung? Oke, Bu, terkait ujian Ya, nih, Bu. Silakan nih, Bu. ya terkait ujian komprehensif tertulis itu ujian eh, tertulis. Tidak langsung seperti sidang gitu ya. Mungkin kalau komprenya zaman dulu saya juga ngalamin komprenya itu langsung dengan dosen penguji. Tapi kalau ini enggak, dia ujian itu biasanya di UT daerah itu sudah seperti biasa lah. Cuma ujiannya memang biasanya UTM, tidak ada UO-nya, dia UTM ya sifatnya seperti itu. Namanya ujian TAPS kalau kita bilangnya atau ujian TAP. Itu Oke, ujiannya tulis. oke. Cukup dipahami ya, Mas Bayu atau Pak Bayu, yaitu ujiannya tertulis ya, bentuknya UTM, ujian tatap muka. Baik, terima kasih Bu Syafiko atas jawabannya. Selanjutnya yaitu dari Lika Nio. Ya, selamat siang. Perkenalkan, saya Lika Nio dari UT Manado. Nah, jauh nih. Dari ujung Sulawesi, Manado. Baik, mau tanya, apakah ada program magang atau praktek lapangan untuk S1 perpajakan? Mohon bimbingannya, terima kasih. Baik, Ibu. Baik, terkait mata kuliah di prodi S1 perpajakan, untuk kurikulum ini kita tidak ada mata kuliah praktik kerja ya, atau magang tidak ada di mata kuliah di kurikulum S1 perpajakan. Itu ada di program studi D3 perpajakan. Betul. Ya, oke. Terima kasih, Bu. Ya, jadi eh, untuk magang atau praktek kerja perpajakan atau lapangan, sorry, untuk S1 perpajakan itu tidak ada ya rekan-rekan. Jadi hanya ada di D3 perpajakan saja. Baik, apakah ada pertanyaan lagi yang resen? Belum ada.
Paham. Kayaknya sih Iya, sudah paham nih Pak sudah Yandes. paham ya Bu ya, karena Iya, karena mungkin kita juga tidak terlalu hektik seperti prodi yang ya, lain, tidak ada mm-mm, imbas penurunan IPK atau iya. mata kuliah. Ya, karena juga kan ibaratnya kita juga masih baru ya Bu Baru. ya, baru dan juga perubahannya pun tidak terlalu signifikan, perubahan yang mungkin substantif banget gitu. Jadi rekan-rekan ini juga jadinya oh hanya sekedar itu yang berubah atau hanya perubahan nama dari mata kuliah pilihan dan seperti itu saja. Gitu ya. Tapi ada satu lagi nih, Bu, dari Aditya Wikrama. Selamat siang, saya Aditya dari UT Jakarta. Oke, mau bertanya terkait dengan akreditasi S1 perpajakan UT. Ketika saya cek di website, status akreditasinya masih terakreditasi sementara. Maksudnya itu bagaimana ya, Bu? Walaupun di Ya, luar konteks, tapi ini juga nggak rekan-rekan apa-apa. harus Kita tahu ya, terima, Bu ya. kita terima. Ya, Mumpung ketemu betul. loh sama mahasiswa loh Pak Yandes. Iya, ini perlu. Jadi, jadi kalau misalnya mahasiswa mau tanya, selama Mm-mm. tidak terlalu jauh dari akademik, kita akan Betul, ya. jawab. Karena ini juga kepentingan untuk mahasiswa ya, bukan rekan-rekan kita. Jadi Mas Aditya, karena kita prodi baru dan kebetulan akreditasinya di bawah naungan Ban PT waktu kita buat, maka untuk prodi baru hanya dapat terakreditasi sementara. Nanti 2026 prodi perpajakan akan mengajukan akreditasi ulang. Nah, itu bisa jadi kita akan kelam. Jadi bukan di Ban PT lagi lah ya. Bisa jadi kita kelam Memba atau kelam SPAK. Nanti kita sedang pelajari instrumennya. Intinya prodi sangat mengusahakan ketika rekan-rekan lulus akreditasinya tidak sementara, tapi sudah dapat akreditasi yang memang definitif seperti itu. Mohon doanya dan juga nanti ketika akreditasi kita akan butuh juga mahasiswa terkait review, terkait rekomendasi, respons. Ya. Mohon rekan-rekan juga membantu karena ini untuk kepentingan rekan-rekan juga ya. Eh, Nanti, jadi kalau ditanya maksudnya apa, maksudnya terakreditasi sementara adalah terakreditasi. Nilainya itu sama dengan baik, seperti itu. Kalau misalkan prodi-prodi baru di LAM itu menggunakan baik, untuk di Ban PT, prodi baru itu hanya dapat terakreditasi sementara, yang nanti setelah 2 tahun akan diakreditasi lagi. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Syafikoh ya. Jadi sangat membantu jawabannya untuk Mas Aditya atau Pak Aditya ini untuk prodi baru, khususnya yang baru terbentuk, itu memang akreditasinya terakreditasi sementara. Dan ke depan kita di dalam prodi ini masing-masing dosen secara tim akan berusaha untuk meningkatkan terus ya kualitas kita ya pastinya di prodi kita. Dan juga bantuan dari rekan-rekan sekalian juga, itu tidak terlepas akan hal itu. Kenapa? Karena dengan dibantunya informasi dari rekan-rekan ketika nanti kita akan proses akreditasi itu akan menambah nilai dari prodi kita. Nah, kita harus cinta nih, harus bangga sama prodi kita. Jangan sampai rekan-rekan ketika diminta bantuan ya, diminta bantuan oleh prodinya untuk uh, mengisi tentang nilai kepuasan atau survei, mohon untuk dibantu juga ya. Ketika dihubungi oleh dari prodi juga setidaknya merespon dan feedback. Kenapa? Karena kedepannya akan saling mutualisme ya, saling membutuhkan gitu ya Bu ya, kita dengan mahasiswa dan rekan-rekan sekalian. Baik, semakin siang semakin banyak nih Bu, semakin sore pertanyaannya. Selanjutnya dari Zahra Sabilillah. Oke. Selamat siang, perkenalkan nama saya Zahra Sabilillah dari UT Bandung. Bolehkah saya meminta, oh ini file, sorry kirain pertanyaan, file thread. Yang di bawahnya aja deh, yang di bawahnya, sorry. Dari Ruth, dan saya pertanyaan. Minta file, kalau file tenang aja rekan-rekan, kita akan kasih ya. Itu sudah di-share oleh Ibu Syafikoh. Baik, ini dari Ruth, dari UT Jakarta lagi nih. Em, Selamat siang Pak, Ibu, saya Ruth dari UT Jakarta. Saat ini saya berada di atau sedang menjalani semester 2 ya. Seperti yang disampaikan tadi, nanti di semester 3 ada jadi ada 23 SKS. Apakah ada persyaratan IPK untuk mendapatkan mengambil SKS tersebut, Ibu? Jadi harus ada syarat minimal tidak, Ibu, untuk mendapatkan atau bisa mengambil 23 SKS tersebut, Ibu? Sebenarnya tidak ada persyaratan karena sudah bagian dari sistem paket yang rekan-rekan ambil. Jadi kan mahasiswanya S1 perpajakan ini berbasis sistem paket, tidak ada yang non-sipas. Kalau Hmm. non-sipas kan
ada ketentuannya tuh, misalkan berapa maksimal dan segala macam seperti itu ya. Tapi kalau SIPAS itu memang sudah paket yang diberikan UT ketika rekan-rekan masuk di semester itu. Jadi tidak ada syarat SKS-nya lah. Oke, ya, sudah jelas ya SKS atau untuk IPK nggak ada masalah. ya, berarti itulah perbedaannya kita ya di UT, karena ini sistemnya sistem SIPAS atau sistem paket semester, jadi tidak ada syarat minimal IPK karena kita sudah menggunakan sistem paket semester. Baik, selanjutnya Ibu dari Eva Nirmala. Ini menyambung nih Bu, sepertinya pertanyaannya Bu, yang tentang magang tadi Bu. Jikalau memang kita ini tidak ada magang ya, dari Eva Nirmala ini intinya mengapa Kenapa nggak ada pegang gitu ya? betul, kenapa di Betul. S1 tidak ada magang seperti di D3? Silakan ya Bu. Betul. Untuk di S1 perpajakan, kurikulum yang dibuat itu mata kuliah praktiknya sudah cukup banyak pertama. Kedua, D3 perpajakan kenapa dia magang S1 tidak? Karena di D3 perpajakan magang atau praktik kerja itu adalah syarat kelulusan bagi mahasiswa vokasi atau D3. Sedangkan di S1 perpajakan, mata kuliah magang jikapun ada, itu tidak menjadi syarat kelulusan. Syarat kelulusan yang harus diambil yaitu tadi tugas akhir program yang dimana artikel ilmiah dan ujian komprehensif tertulis. Seperti itu sih Pak Yandes. Jadi kalau ditanya kenapa nggak ada, karena tidak jadi syarat untuk kelulusan untuk di S1 perpajakan. Mungkin nanti masukannya ke depan kurikulumnya S1 perpajakan next, mungkin 5 tahun lagi, kita akan mengundang rekan-rekan untuk sambil ngobrol ya Pak Yandes. Oke, baik Ibu. Mungkin beliau ini atau Mbak Eva ini semangat banget Bu ya. Jadi pengen, Betul, wah saya magang. pengen magang nih, saya pengen Padahal coba di magang D3 gitu itu kan. jadi polemik ya mata Padahal di kuliah D3 magang. mahasiswa-mahasiswanya mungkin karena dominan orang bekerja, jadi aduh ngapain lagi magang gitu kan mungkin ya. Tapi Betul. karena semangat ya Bu ya, Betul. Ibu Eva atau Mbak Eva ini jadi semangat. Oke, terima kasih Mbak Eva. Selanjutnya dari Mas atau Pak Muhammad Hasan, lebih ke kurikulum tadi nih Bu ya, mata kuliah. Saya Hasan dari Surabaya, izin bertanya lagi untuk matkul yang ada tanda bintangnya Bu. Itu Oh matkul ya. pilihan kah atau seperti Oh apa ya. gitu Bu? Iya. Jadi seperti ini rekan-rekan. Tanda bintang di dalam kurikulum S1 perpajakan itu artinya belum ditawarkan. Jadi kalau rekan-rekan baca tuh biasanya itu ada di semester atas, semester 5 ke atas. Maksudnya apa? Takutnya nanti ada yang mendaftar non-SIPAS. Kan dia ngambil mata kuliahnya acak tuh. Nah, dia akan ngambil yang mata kuliahnya di semester akhir. Nah, itu kita kunci dari sistem. Jadi mahasiswa tidak akan bisa mengambil mata kuliah yang berbintang kalau belum ditawarkan. Itu ya Pak Hasan. Jadi kalau misalkan, kenapa sih kok ini bintang-bintang? Ya, itu adalah kode punya kami. Jadi kami mengunci mata kuliah itu tidak ditawarkan untuk di 2025-2026. Tuh. Baik, sangat sangat jelas ya Bu ya. Jadi mata kuliah itu belum saatnya untuk diambil intinya itu ya Betul, Bu ya. tidak boleh Ya, diambil dulu. tenang, rekan-rekan tenang. Akan saat tiba nanti, akan tiba saatnya nanti rekan-rekan akan mengambil mata kuliah tersebut ya. Jadi di hold dulu gitu ya mata kuliah tersebut. Baik, mengingatkan juga untuk rekan-rekan ini dari Mbak Anisanya ya, untuk mengingatkan mengisi link absen ya yang sudah di-share oleh Mbak Anissa atau kita panggilnya Mbak Caca. Baik, selanjutnya Ibu dari Verina Paradise. Wah, Namanya perkenalkan, agak sulit ya. iya Paradise. Anak Gen Z mungkin ini. Iya, kemungkinan ini atau ini saya nggak tahu ini karena atau nama asli atau nama nickname dia, itu saya nggak tahu deh ini. Oke, selamat siang Bapak Ibu. Perkenalkan saya Verina dari UPPJJ Bogor. Oke, dari Bogor, nggak jauh nih dari UT Pusat. Izin bertanya untuk mata kuliah berpraktik dan praktik, apakah ada tatap mukanya? Terima kasih. Ya, tadi sempat kita bahas Betul. terkait mata kuliah praktik dan berpraktik. Untuk Hmm. di prodi S1 perpajakan itu semua berbasis online. Jadi praktiknya itu mau lab, mau aplikasi komputer perpajakan, itu semua by kita bilangnya praton, praktik tutorial online. Cuma skemanya memang berbeda. Ini saya spill aja. Sebenarnya untuk mata kuliah praktik berpraktik itu ada persamaan persepsinya sendiri.
Biasanya yang diundang itu mahasiswa memang yang akan mengambil mata kuliah itu. Nah, contohnya untuk mata kuliah aplikasi komputer akuntansi perpajakan. Nanti rekan-rekan harus sudah mempersiapkan komputer paling tidak atau laptop lah sejenisnya. Karena kita akan belajar terkait sistem pembuatan laporan keuangan menggunakan aplikasi. Kalau rekan-rekan biasa pakai Zahir, pakai Accurate, atau Mayo, itu biasanya ya semodel itulah mata kuliahnya. Eh, Kok di Platon, Bu? Misalkan pertanyaannya. Nanti skemanya akan berbeda dengan tutorial online biasa. Makanya kita bilang untuk mata kuliah praktik, berpraktik, tutornya wajib. Dan ini informasi juga rekan-rekan, mulai semester depan tidak ada TMK ya. Jadi kalau yang sekarang dapat TMK, semester depan itu tidak ada TMK. Jadi yang santai-santai ngerjain tutornya, kemudian nggak selesai, kemudian ngambilnya TMK, semester depan tidak ada TMK. Jadi hati-hati ya, semua tutorialnya wajib. Tutorial online-nya menjadi wajib. Nah, kalau ditanya ada tatap muka, tidak ada. Tapi untuk beberapa mata kuliah praktik itu ada Zoom-nya. Ya, sama kayak kita ketemu gini. Mungkin di sesi 357 itu bisa ketemu. Nah, untuk teknis selanjutnya, nanti saja ketika mata kuliahnya akan atau sedang diambil. Intinya ada tatap muka tidak. Kalau tatap muka langsung tidak ada, tapi tatap maya ya, atau tutorial webinar kita bilangnya. Seperti itu. Baik, Ibu. Terima kasih. Jadi informasi update nih ya, Bu ya. Semester depan sudah tidak ada lagi TMK ya, Bu ya. Sudah tidak ada lagi TMK dan itu berlaku untuk semua mata kuliah ya, Bu ya. Betul, semester depan sudah tidak ada TMK untuk semua mata kuliah. Semua mata kuliah. Nah, itu bisa rekan-rekan pahami ya dan mengerti. Jadi mungkin ada informasi yang belum rekan-rekan dapat di luar sana atau dari di katalog atau seperti apa. Nah, di sini bisa didapatkan. Ternyata untuk semester depan itu tidak ada lagi TMK. Baik, selanjutnya, oh ini Asmiatul Fatimah dia meminta materi atau file Record. recording. Iya, jadi kalau Nan- untuk Nanti kita submit di YouTube-nya S1 Perpajakan ya rekan-rekan. Nanti iya, linknya akan kita informasi di IG atau IG di WA betul. Group ya. Iya, silakan nanti di download ya. Dan untuk materi tinggal di scroll ke atas atau nanti juga kami akan coba share juga di grup Prodi ya, Iya, Bu ya. iya. Baik, apakah masih ada? Oh, ini tambahan Bu mengenai TMK nih Bu. Berarti jika Oh tidak iya. ada TMK tidak usah aktivasi ketersediaan Tuton Bu. Ya, kemungkinan saya tidak berani bilang ada atau tidak, Hmm. karena implementasinya baru akan semester depan. Tapi kemungkinan itu otomatis terjaring. Kalau mata kuliah praktik, itu otomatis terjaring. Jadi tanpa kesediaan pun kalau mata kuliah praktik itu sudah pasti. Seperti itu. Nah ini Oh, ada Mas Diki kayaknya dia ya lanjut Bu. Nggak mau Bu. langsung aja ya. Iya. Jadi terkait perubahan dalam metode pembelajaran modul, sebenarnya terkait tidak ada perbedaan ya Mas Diki. Yang berubah ini hanya dari susunan kurikulum, kemudian eh, teknik dalam pemberian tugas dan pembelajaran di dalam kurikulum baru. Jadi kalau misalkan dulu itu tugasnya hanya berfokus pada menguji apa yang sudah dipelajari di dalam modul, di dalam tutorial online, tapi pada OBE sekarang kita lebih mengembangkan mahasiswa itu lebih aktif. Yaitu tadi misalkan soalnya berbasis kasus, soalnya berbasis project. Jadi seperti itu, effortnya mahasiswa untuk kuliah atau mengerjakan tugas itu akan lebih tinggi. Dan tapi dengan tadi komposisi penilaiannya pun akan lebih baik. Misalkan tadi berpraktik tutornya itu sekarang kontribusinya sampai 60%. UASnya hanya 40% seperti itu. Kita menghargai kinerjanya rekan-rekan di dalam praktiknya atau praktiknya seperti itu. Tidak hanya dalam UASnya. Kalau UAS kan dulu plek aja, 70% adalah UAS seperti itu. 30% tutornya seperti itu. Ya. Tapi ketika mata kuliah berpraktik, itu tutornya lebih tinggi komposisi atau bobot penilaiannya.
Jadi ini Oke. sambil menyambung yang tadi Ya, bilang bagaimana penilaian ujiannya berubahkah kurikulum baru dan lama. Kalau betul. untuk mata kuliah teori itu sama, tetap 30-70. Tapi kalau untuk mata kuliah berpraktik, eh, tutorialnya itu lebih tinggi dibanding UASnya. Nah, kalau untuk mata kuliah praktik, 100% nilainya dari praktiknya, tidak ada UAS gitu ya. Baik, sangat jelas ya Bu ya. Untuk mata kuliah dalam penilaiannya ya Bu ya, setiap mata kuliah. Baik, cukup jelas ya Pak Diki. Dan ini, wah ini lagi ada yang lagi berlayar nih sepertinya. Oke, hati-hati di jalan ini untuk Jati Rumianti, dia lagi berlayar sehingga join untuk absen. Ya. Baik, ada selanjutnya dari Hasan lagi nih Bu. Muhammad Hasan nih, sepertinya saya senang nih kalau ada rekan-rekan mahasiswa yang aktif bertanyanya ya. Izin bertanya kembali, untuk S1 perpajakan, sistem perkuliahan hanya dengan web dan beberapa matkul yang by Zoom atau full Zoom. Seperti itu, Oke. karena ternyata beliau ini baru mau daftar Bu S1 Oh perpajakan. ya, Jadi, silakan nah Mas rekan-rekan, Hasan, ya mungkin bisa bergabung dengan keluarga besar baik, S1 Perpajakan. iya, Jadi untuk beberapa matkul, biasanya yang berpraktik itu lebih yang praktik atau berpraktik. Tidak semua yang memang by Zoom atau full Zoom, tidak. Dia tetap ada di dalam e-learning, cuma dari 8 sesi akan diselipkan beberapa yang menggunakan Zoom. Jadi misalkan metode penelitian, ketika di sesi 1, 2, rekan-rekan sudah harus membaca, mencari informasi tentang materi. Nanti akan ketemu sama pembimbingnya. Jadi ketika bimbingan tuh nggak kayak mahasiswa konvensional yang tiap ketemu nanya, tiap ketemu baru kasih informasi, enggak. Kita sistemnya di UT, Anda belajar dulu secara mandiri, kita akan membimbing seperti itu. Jadi rekan-rekan akan belajar dulu sesi 1, 2, kita akan ngerjain apa, harus seperti apa. Ketika ketemu di web, kita bilangnya tutorial webinar atau Zoom lah, atau menggunakan Microsoft Teams atau pertemuan tatap maya, itu mahasiswa sudah langsung berdiskusi dengan tutornya. Tidak ada di UT itu pembelajaran yang eh, saya kasih materi, ya kamu mau nanya atau tidak, itu terserah. Tidak. Zoom-nya kita itu benar-benar efektif. Mahasiswa sudah punya bahan, apa yang mau ditanyakan, kita sendiri sudah punya bahan untuk didiskusikan. Jadi waktunya tidak terbuang sia-sia hanya mahasiswa dengerin, kadang-kadang ada yang tidur, ada yang enggak gitu ya. Apalagi kalau Zoom itu kan cenderung ada yang tidak fokus. Tapi betul. kalau pembimbingan kita melalui Zoom tidak full semua pertemuan Zoom, tapi ada beberapa. Jadi bisa 3 kali, bisa 4 kali, dan mahasiswa di saat Zoom itu sudah menyiapkan bahannya, tidak menungguin disuapin sama dosennya seperti itu ya. Mungkin Betul ya. cukup ya, Iya. Pak. Ibu jangan marah-marah dong, Bu. Oh, Masa enggak. disuapin? Ibu marah-marah Saya mahasiswanya nggak marah loh. kayak Memang saya gak. disuap-suapin gitu kan. Jadi gitu ya Memang gitu. teman-teman ya. Ibaratnya begini, rekan-rekan ini adalah mahasiswa yang spesial gitu ya. Jadi Tuh. rekan-rekan mahasiswa ini harus mandiri, mandiri baik itu secara belajarnya, pemikirannya gitu ya. Kita di sini memfasilitasi gitu ya. Jadi benar kata Bu Syafiko tadi, jangan disuapin terus gitu ya. Nah itulah mulai mulai untuk berpikir ke depan, berpikir dewasa bahwa kita harus mandiri untuk belajar, bisa dan bisa. Ya. Baik Bu, makin sore makin banyak nih bertanya. Paling Ini, menambahkan Pak Yandes ini yang iya, terkait silakan. ada tambahan biaya atau enggak. Oh iya Di betul, UT itu, UKT itu include. Jadi rekan-rekan misalkan dapat Zoom, ya sudah, memang itu sudah fasilitas yang disediakan UT untuk mata kuliahnya. Misalkan rekan-rekan nanya, saya biasanya mata kuliah ini cuma turun loh Bu, gitu. Kok mata kuliah ini saya dapat Zoom? Kira-kira bayar nggak ya? Nah itu enggak. Kecuali nanti misalkan ada brevet ya Pak Yandes, ke depan ya kita akan betul, membangun brevet, betul kemudian betul. Nah ada betul, sertifikasi akurat misalkan seperti itu. ya Nah itu yang baru akan rekan-rekan berbayar karena itu di luar berbayar dari konteks mata kuliah yang kita sediakan. atau SPP ya Bu ya, di luar Iya, dari itu ya Bu ya. itu Jadi langsung masuk di SPP atau di UKT. iya, jadi nanti ke depan doakan saja oleh rekan-rekan sekalian kita di Prodi juga terus berbenah ya Bu ya. Akan ada Tuh. sertifikasi berupa brevet gitu ya. Dan ini juga hal positif dan juga menambah uh, bergening rekan-rekan sekalian gitu ya. Ketika nanti lulus saya sudah punya brevet. Karena apa? Brevet ini untuk mencari khususnya mencari kerja ya. Nah, itu sangat 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 dipandang oleh perusahaan biasa. Baik, Iya.
pertanyaan ke Cloudy Sunshine. Waduh, saya sebutnya agak susah nih, Sunshine. Selamat siang Bapak Ibu, perkenalkan saya Mega. Oh Mega, sorry, nama ininya berarti ya nama nickname di Zoom-nya. Ya, Sebelumnya saya bahasa mengambil, Inggrisnya. saya sebelumnya mengambil paket non-SIPAS. Pada semester berikutnya, apakah nanti sistem akan otomatis beralih ke SIPAS? Lalu Oh, baik. bagaimana SKS yang tidak diambil di semester sebelumnya? Seperti itu. Ini Mbak Claudinya bisa langsung nggak ya? Gini Mbak Mbak Mega Mega ya Bu, namanya, Mbak sorry. Mega Bu, Oh iya, Sunshine sorry. Mega. Ya. Mbak Mega, sebenarnya sih saya maunya ketemu langsung nih ngobrol. Tapi kalau misalkan tidak bisa, kalau Mbak Mega gabung di grup WA-nya Prodi Perpajakan S1, silahkan di situ ada nomor saya, boleh japri ke saya. Atau kirim email ke s1perpajakan@ekampus.ut.ac.id buat kita telusuri. Ya, karena sebenarnya S1 pajak itu tidak menerima non-SIPAS, tapi mungkin karena sistemnya banyak, mungkin ada yang kelewat nih, mbaknya ter mbaknya ter bisa gitu daftar di non SIPAS. Seharusnya S1 perpajakan itu hanya SIPAS. Nah, nanti Mbak Mega ini nanti kita koordinasinya by Japri lah ya, istilahnya seperti itu. Karena ini adalah case khusus. Seharusnya di S1 perpajakan itu tidak ada non SIPAS. Nanti biar kita telusuri, kita langsung alihkan ke non SIPAS. Itu ya, Mbak Mega. Nanti kita cek juga mata kuliah apa yang ternyata sudah diambil dan paketnya bagaimana. Itu nanti adalah studi kasus yang berbeda. Jadi ini kasus khusus lah seperti itu. Case khusus Iya, ya Bu ya. Baik untuk Mbak Mega, semoga sudah bergabung ya. Tadi di atas itu sudah di-share link grup WA khusus mahasiswa S1 perpajakan dan nanti juga bisa email ya. Emailnya nanti akan di-share alamat emailnya oleh iya. Mbak Anissa Kalau nggak ke Topikara. detect boleh ke IG ya, Mas Oh Yandes. iya Jadi betul, kita terima betul. dari manapun, WAG, Ya, IG, email. Jadi ya jangan merasa nggak tahu apa-apa susah terus diem aja menghubungi ya gitu Bu ya. ya. Kita Susah buka menghubungi. layanan di segala lini lah. Ya, betul. Jadi kita dari IG, dari WA pun dari medsos kita open untuk rekan-rekan mahasiswa sekalian. Baik, Ibu. Ini apakah ada lagi? Oh, tidak ada. Saya coba raise hand, coba lihat ada yang raise hand tidak ya? Insya Allah aman, Aman mahasiswanya ya. sudah. Karena kita Cukup. tidak terlalu hektik, Pak. Ya, sampai-sampai tadi yang luar Hasan ya, baru Iya, mau masuk juga ikut ya. Semoga bisa bergabung ke kita ya, Mas Hasan ya. Amin gitu ya. amin. Baik, Ibu ada tambahan lagi sebelum kita closing, Ibu silakan. Baik, mungkin dari saya hasil kesimpulan pada sesi kali ini yang pertama yaitu tadi bahwa ada beberapa mata kuliah yang bergeser, namun untuk mahasiswa semester 1 itu tidak ada dampaknya sama sekali. Hanya yang berdampak tadi di semester 2 dan semester 3, tapi paketnya sudah kita siapkan. Jadi aman saja, tidak ada masalah. Setelah rekan-rekan yang semester nanti 3 ke 4 semester 5 dan selanjutnya itu sudah tidak ada masalah. Begitupun yang semester 2 ke 3 itu hanya ketemu di semester 3 selanjutnya tidak ada masalah. Jadi nilai mahasiswa aman, semua mata kuliahnya sudah tercover. Kita juga sudah menginformasikan eh, bahwa ada mata kuliah TAPS tadi harus dilihat. Jadi nanti khususnya yang sekarang semester 3, besok semester 4, dalam waktu ke depan masuk semester 5 sudah harus fokus metode penelitian. Ada 2 mata kuliah. Kalau memang nanti di akhirnya mau artikel ilmiah sudah harus dipikirkan. Tapi kalau misalkan merasa fashionnya tidak ada atau waktunya tidak ada ya silahkan pilih yang ujian komprehensif. Sudah mulai memilih apa kira-kira selanjutnya yang akan difokuskan. Kemudian untuk mata kuliah praktik, jangan lupa tidak ada eh, modus lain selain Praton, itu otomatis terjaring dan kemudian nanti terkait nilainya. Pak Yandis ada yang raise hand sepertinya ya. Ada resen ya, sebentar. Silakan Sebelum Pak Nofri jadi mau raise hand atau enggak ya? nggak jadi sepertinya, Bu. Udah Kepencet hilang, ya Bu. mungkin Ya, ya. kepencet kali, Bu Oh ya. ya, intinya Ya, seperti itu. Kemudian kami sudah menginformasikan IPK minimal lulus adalah 2,5. Kemudian terkait mata kuliah pilihan cukup salah satu saja yang dipilih.
Kalau mau dua-duanya silakan, tapi minimal hanya satu untuk syarat lulus. Kemudian ke depan sudah tidak ada TMK. Jadi tolong hati-hati, jangan santai-santai nggak ngerjain. Untuk tuton mungkin pasti mungkin juga ada yang diampu oleh saya, misalkan dari tutornya sendiri slow respon misalkan. Sebenarnya kami juga tidak slow respon, sama dengan rekan-rekan mahasiswa. Ketika mau upload kadang-kadang servernya nggak bagus, kemudian dari ampuan juga banyak. Tapi triknya dari saya, intinya selama rekan-rekan mengerjakan dengan baik, itu pasti dari saya sendiri, dari teman-teman dosen yang lain, itu akan memberikan apresiasi. Nilainya juga insya Allah baiklah. Tapi jangan yang sudah mepet di akhir, terus dia protes atau dia copy paste jawaban, kemudian maunya nilai bagus gitu lah ya, Pak Yandes ya. Iya, Ibu benar sekali. Mbak Feby Mutiara Ya, mau silakan. tanya, Mungkin ada silakan. Mbak Feby. Iya Ibu, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ya, Mbak Feby. dari mana Mbak Feby? Dari UT Jakarta. Oke, silakan. Ibu ini mungkin keluar dari perubahan kurikulum ya. Iya. Ini mungkin Kenapa eh, curhat? semester kemarin itu kan aku udah nyari mahasiswa yang untuk tuh Bu. Mahasiswa Sampai tuh web. Iya, Ya, ngumpulin oke. mahasiswa untuk tuh web. Cuman memang saya berasa Susah ya. dioper-oper Oh, gitu. sama operator sampai kayaknya 8 kali beberapa kali lah. Sedangkan kan masuk Mm-mm. Zoom-nya itu lama banget. Mm. Gitu. Setelah saya udah koordinasi sampai kita bikin grup, tapi ternyata harus satu daerah UT Oh, Jakarta. begitu. Oke, jadi gini Mbak Feby, sebenarnya konsep awalnya tutorial tatap muka memang harusnya satu daerah. Misalkan dia Jakarta ya di Jakarta gitu, Surabaya ya Surabaya, seperti itu. Eh, Memang ada, maksudnya karena saya bukan teknis di UT daerah ya, untuk tutorial webinar atau TTM itu sebenarnya ranahnya UT daerah, pusat tidak mengelola. Nah, untuk tutorial tatap muka memang kemarin sudah didesain dengan tutorial webinar. Nah, ke depannya, jadi ketika rekan-rekan mau bikin tutorial webinar, sebaiknya dipastikan dulu apakah kelas mata kuliah ini diizinkan untuk tutorial webinar dengan beberapa daerah seperti itu, Mbak Feby. Eh, dan dipastikan daerah mana, misalkan Mbak Feby bolehlah confirm ke saya, Bu, saya ini ada 20 orang loh Bu yang mau TTM misalkan seperti itu. Tapi daerahnya enggak jelas mau di mana. Oke, nanti saya bantu koordinasi dengan UT daerah mana UT daerah yang mau mengelola atau mengeluarkan izin kelas untuk tutorial webinarnya pajak seperti itu. Jadi ke depannya eh, cari dulu informasi, koordinasi juga antara UT daerah mana yang mau membuat atau dengan prodi kita bisa bantu misalkan menjadi perantaranya. Jangan sampai ya itu tadi merasa udah bikin ternyata UT daerahnya nggak mau, ternyata harus satu daerah gitu. Mungkin ke depannya gitu Mbak Feby ya. Kalau yang sekarang kan sudah berjalan ya sudahlah. Nanti ke depannya kalau memang teman-teman ada yang mau tutorial tatap muka atau webinar, koordinasinya kita bareng-bareng gitu ya. Ya. Jadi gini Ibu, untuk pertama Mm-mm. kali itu kan saya ke operator yang pertama tuh, katanya Mm-mm. boleh dari semua UT gitu kan. Oke tuh kita ngumpulin terus balik lagi persyaratannya apa. Nah udah keempat kali, udah final banget nih, udah terkumpul semua. Ternyata tidak bisa itu. Iya, berarti memang ada miss. Ya Jo Ada nanti miss. ya maksudnya karena kan operator daerah itu dia basicnya bukan prodi juga Mbak. Jadi eh, makanya nanti ke depannya, misalkan semester depan nih Mbak Feby dan teman-teman mau itu koordinasi saja langsung misalkan dengan prodi juga. Nanti prodi coba akan bantu menanyakan ke UT daerah, daerah mana nih yang mau mengelola misalkan seperti itu. Apakah bisa Ya, melakukan web dengan beberapa dari daerah lain seperti itu ya Mbak Feby ya? siap. Ya. Berarti Ibu belum ada dong kayak kalau saran Wah. dari saya mah buka aja semuanya Mm. gitu loh. Buka aja Tep- tuh web semua gitu. Karena ya itu Mbak Feby, kebijakan beda-beda juga ya. Kan kalau misalkan tuh web itu kan harus mencari tutornya juga. Mungkin daerah tidak punya dosen pajak misalkan seperti itu, yang punya prodi. Jadi dia harus koordinasi dulu seperti itu. Makanya lebih baik kalau mau tuh web dipastikan dulu memang kelas itu akan dibuka di UT daerahnya bisa, atau misalkan mau koordinasi dulu dengan prodi. Nanti prodi yang akan coba tanya ke UT daerah mana yang
Siap, mau gitu istilahnya bisa ya. siap Baik, untuk siap Ibu, melaksanakan terima tugas. kasih. Ya, sama-sama. Ya, makasih Bu Feby atas masukannya ya. Juga untuk ke depan kita juga terus berbenah ya, rekan-rekan sekalian, untuk kebaikan Prodi S1 Perpajakan. Baik Ibu, mungkin cukup sekian pemaparan mengenai sosialisasi kurba kita ya, kurikulum baru S1 Perpajakan FISIP Universitas Terbuka. Memang mungkin banyak yang belum puas ya Bu dengan apa materi yang kita berikan ya, karena kita memang bukan alat pemuas ya Bu. Jadi setidaknya sudah cukuplah memberikan apa yang kira-kira rekan-rekan yang intinya memang harus dipahami. Jikalau memang masih ada yang ingin tanyakan dan masih belum mengerti nih, silakan di grup mahasiswa satu perpajakan kita, baik itu di email pun jikalau memang agak late respon, mohon maaf sebelumnya, mungkin karena ada suatu hal atau kesibukan yang belum kita balas gitu ya, Bu ya. Dan Iya. untuk link absen dan email boleh di-share, nanti di-share oleh Mbak Anissa di kolom chat. Baik, Ibu sudah cukup tambahannya dari Ibu? Cukup dari saya ya gitu intinya Ya. ke depan kalau ada ini silahkan dikoordinasikan dengan Prodi, Hmm, kita buka di IG, di WAG, di ya, email. Kalau agak telat-telat ya mohon maklum karena ya. kami dosen juga cuma 5 ya Pak Yandes ya Betul, dosen betul, perpajakan dosen itu. inti pusat ya. Uh-uh. Mm-mm. Kebetulan juga pekerjaan kita juga banyak lagi dengan kurba Ya. dan Mm-mm. segala macam akreditasi juga sudah mulai mempersiapkan. Tapi kita Uh, maksimalkan tapi ya, Bu kita ya. maksimalkan, kita usahakan pasti dibalas. Apalagi kalau yang WA-nya japri ke saya biasanya jarang Ya, kalau nggak saya balas gitu ya. betul, betul, betul. Oke, Baik. mungkin cukup dari saya Pak Yandes. Baik, Ibu. Terima kasih banyak rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi sekalian dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke. Semoga kegiatan kita kali ini menghasilkan hal yang positif dan ilmu yang baru serta materi yang baru untuk rekan-rekan sekalian, terutama mengenai hal tentang akademik dan kurikulum baru yang akan rekan-rekan atau mahasiswa-mahasiswi sekalian yang akan hadapi ya di semester baru nanti. Baik, sekian dari saya. Foto dulu Mohon, Pak Yandes. oh iya betul ya, walaupun dari di screenshot ya tadi ya. Rekan-rekan izin bisa memperlihatkan wajah-wajah terganteng dan tercantiknya sekalian, biar rekan-rekan kalau ketemu di jalan sesama sesama mahasiswanya, sesama teman-teman mahasiswanya bisa tahu, oh ini dari, oh ini nih bukannya, ini nih ternyata mahasiswa S1 gitu. Mbak Kan, Caca bisa. walaupun kita PJJ ya, walaupun kita PJJ tapi setidaknya eh, bisa tahu lah, oh ini muka, oh ini dosen saya, oh ini rekan-rekan mahasiswa saya, oh ini teman satu jurusan dengan saya. Nah itu, halo Mas Aji, boleh say hello dulu Mas Aji. Nah ini dosen kita juga nih. Oh, Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam Mas Aji, ini dari tadi mantengin kita terus. Nah ini beliau pakar juga nih, salah satu bidang perpajakan. Baik, Mbak Caca sudah siap Mbak Caca? Mbak Adisa, oke. Eh, slide, ada berapa slide? Ada 2 slide, oke. Slide pertama. Ada 4 slide. Oke, di itunya Mbak Caca ada 4 slide, di saya 2. Baik, slide pertama gaya formal dulu deh. Saya hitung dari 3. 3, 2, 1. Sekali lagi Mbak Caca. Saya hitung dari 3. 3, 2, 1. Baik, mungkin bisa, udah tahu tagline-nya UT belum? Rekan-rekan. Tangannya begini, UT. Itu ya. Jadi tangan kanan, ya, jempol telunjuk kirinya di atas jempol kanan. Nah, ini salah satu tagline, oh bukan tagline sih, apa sih simbol ya. Kalau kita foto kemana-mana, kalau teman-teman ngeluarin begini nih, kalau ke UT, nah orang udah tahu nih UT. Oke, Mbak Caca siap? Tangan kanan, Mbak Yulia. Nah, betul tuh tadi. Nah, ya betul. Oke, saya hitung 3, 2, 1. Di bawah mukanya ya, jangan di muka ya, nggak kelihatan mukanya. Ya, oke. Saya ulang lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Baik, rekan-rekan, terima kasih banyak atas luang waktunya untuk bisa hadir dalam kegiatan siang ini dari pukul setengah 2, sekarang pukul 3 kurang 7 menit. Semoga apa yang telah kita laksanakan kegiatan kali ini membawa
keberkahan untuk kita ya, dan manfaat yang pastinya untuk rekan-rekan sekalian dan kami juga. Banyak insight juga dari rekan-rekan mahasiswa yang telah kami terima untuk kedepannya untuk pembaharuan atau memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada di Prodi S1 Perpajakan ini. Baik, sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan Waalaikumsalam sekalian, warahmatullahi semuanya sehat wabarakatuh. Terima selalu. kasih, sehat-sehat semuanya. Sampai Ya ketemu Ibu, lagi ya. terima kasih. kasih. Ya. Bye-bye.